Seorang pria muda dengan seragam lusuh berjalan pelan di kantor mewah. Tangannya kotor karena baru saja mengepel lantai, tapi tiba-tiba terdengar suara nyaring dari seorang pegawai wanita yang cantik namun sombong. Kerja kayak gitu nggak akan bikin hidupmu maju. Obe tetap aja Obe, katanya lantang sambil tertawa di depan teman-temannya. Semua orang ikut tersenyum meremehkan, sementara pria itu hanya menunduk, menahan perasaan. Namun, tak ada yang tahu, di balik seragam sederhananya, pria itu adalah CEO perusahaan yang sedang menyamar. Hingga suatu hari, dalam rapat besar, identitas aslinya terbongkar. Wanita yang sombong itu pun pucat pasi, tak bisa berkata apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Siapa yang mendapat balasan setimpal? Dan siapa yang justru diangkat derajatnya? Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna untuk kalian. Pagi itu, suasana kantor PT Mandala Abadi seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk karyawan yang sibuk menyiapkan laporan. Beberapa sedang terburu-buru masuk ruangan, sebagian lagi asyik bergosip di dekat meja resepsionis. Di tengah keramaian itu, seorang pria muda berjalan masuk dengan membawa tas ransel lusuh di punggung. Ia mengenakan seragam abu-abu sederhana, dengan sapu dan pel lantai di tangannya. Wajahnya tampan, kulit bersih terawat, tapi semua orang tak terlalu peduli. Bagaimanapun, pakaian yang ia kenakan membuatnya dipandang sebelah mata. Dialah Arka Pratama, CEO muda sekaligus pemilik perusahaan itu. Namun hari itu, ia bukan datang sebagai bos besar. Ia datang dengan identitas baru, OB baru di kantor tersebut. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Sudah lama Arka merasa penasaran, apakah para pegawainya benar-benar bekerja dengan hati, atau hanya mencari muka di hadapan atasan. Ia ingin tahu siapa saja yang tulus, siapa yang munafik, dan siapa yang bermuka dua. Permisi, Pak, saya OB baru. Diminta langsung ke bagian kebersihan, ucap Arka dengan suara sopan kepada satpam di lobi. Satpam itu hanya mengangguk singkat, bahkan tak menatapnya lama-lama. Arka melangkah masuk, dan pandangan pertama yang ia dapatkan hanyalah lirikan cepat dari para pegawai. Beberapa ada yang tersenyum tipis, tapi lebih banyak yang memandang dengan tatapan meremehkan. OB baru, ya? Bisik seorang staf perempuan sambil cekikikan kepada temannya. Masih muda banget. Sayang, ganteng-ganteng kok cuma jadi tukang bersih-bersih. Arka hanya tersenyum samar. Ia tahu, mulai dari hari ini ia akan melihat wajah asli dari orang-orang di kantornya. Dengan tenang, ia mengambil ember, mengisi air, lalu mulai mengepel lantai lobi. Dalam hati ia bergumam. Baiklah, mari kita lihat siapa yang benar-benar punya hati, dan siapa yang hanya pandai berlagak. Hari kedua Arka bekerja sebagai OB, suasana kantor masih sama. Ramai, penuh suara ketikan keyboard, tumpukan berkas, dan aroma kopi dari pantry. Arka dengan tenang mendorong kereta kebersihannya, membersihkan kaca jendela satu persatu. Di saat itulah ia bertemu dengan Rani, seorang pegawai bagian administrasi. Rani dikenal cantik, modis, dan selalu tampil dengan pakaian mahal. Namun, di balik penampilannya, hampir semua orang tahu sifat aslinya. Angkuh dan suka meremehkan orang lain. Rani berjalan melewati Arka sambil menenteng tas bermerek, lalu tiba-tiba berhenti. Ia menatap Arka dari atas hingga bawah dengan tatapan sinis. Kamu OB baru, ya? Tanyanya dengan nada mengejek. Arka menoleh sopan. Iya, Bu. Saya baru mulai kemarin. Rani langsung mendengus. Kerja kayak gini nggak capek, Mas? Gajinya paling cuma cukup buat beli nasi bungkus. Hidup nggak akan maju kalau cuma jadi tukang bersih-bersih. Beberapa pegawai yang mendengar ikut tertawa kecil. Ada yang pura-pura sibuk di mejanya, tapi diam-diam memasang telinga, menunggu reaksi dari si OB baru itu. Arka hanya tersenyum tipis, menahan dirinya. Ia menunduk sebentar lalu menjawab pelan. Semua pekerjaan sama mulianya, Bu. Yang penting halal. Jawaban itu membuat wajah Rani seketika berubah, tapi ia cepat menutupi dengan tawa mengejek. Halah, teori doang. Kalau bisa jadi orang kaya, siapa sih yang mau susah-susah ngepel kayak kamu? Tanpa menunggu jawaban, Rani pun melangkah pergi dengan gaya angkuhnya.
Arka menghela napas panjang. Dalam hati ia berkata, seperti inikah wajah aslinya? Baiklah, aku akan mengingat ini. Namun, di balik rasa tidak nyamannya, ada satu hal yang membuat Arka sedikit lega. Saat itu, seorang pegawai lain, seorang wanita sederhana bernama Sinta, diam-diam menghampirinya. Dengan suara lembut, Sinta berkata, jangan diambil hati ya, Mas. Memang Mbak Rani orangnya begitu. Saya malah salut, Mas tetap sabar. Kalau butuh bantuan, bilang aja ke saya, ya. Arka menoleh, menatap Sinta. Senyumnya tulus, berbeda jauh dengan tatapan penuh hinaan dari Rani. Untuk pertama kalinya sejak penyamarannya, Arka merasa ada satu cahaya kecil di tengah kegelapan sifat manusia. Sepertinya aku tahu siapa yang benar-benar berhati baik di kantor ini. Batin Arka sambil menatap Sinta yang kembali ke mejanya. Hari-hari berikutnya, Arka semakin terbiasa dengan rutinitas barunya sebagai OB. Ia membersihkan ruangan, mengangkat sampah, hingga mengepel lantai dengan sabar. Walau sering menerima tatapan meremehkan, ia tetap bekerja dengan wajah tenang. Namun, dari semua karyawan yang ada, hanya satu orang yang selalu memperlakukannya berbeda, Sinta. Sinta adalah pegawai biasa di bagian administrasi. Penampilannya sederhana, kemeja polos, rok hitam panjang, dan jilbab yang selalu rapi. Tidak ada barang bermerek yang menempel di tubuhnya. Tapi justru itulah yang membuatnya terlihat anggun dan apa adanya. Suatu siang, Arka sedang sibuk mengangkat galon air ke dispenser. Tangannya basah dan agak kesulitan karena galonnya licin. Beberapa karyawan hanya menonton sambil cekikikan. Mas, hati-hati tuh. Jangan sampai tumpah, nanti kantor bau air mentah semua. Seru seorang pria dengan nada bercanda. Rani yang kebetulan lewat ikut menimpali. Astaga, OB baru kok lambat banget sih? Masa galon aja nggak bisa ganti? Duh, bikin pusing lihatnya. Tawa kecil terdengar di sekitar ruangan. Namun di saat yang sama, Sinta berdiri dari kursinya, lalu menghampiri Arka. Mas, sini saya bantu pegangin biar nggak jatuh, katanya sambil menopang galon itu dari bawah. Arka menoleh, sedikit terkejut. Wah, nggak usah, Bu. Saya bisa kok. Sinta tersenyum hangat. Nggak apa-apa, kerja itu kan bukan cuma tanggung jawab sendiri. Kalau bisa bantu, kenapa nggak? Dengan bantuan Sinta, galon itu akhirnya terpasang dengan mudah. Arka mengucapkan terima kasih, tapi Sinta hanya menjawab ringan. Namanya juga manusia, Mas. Kita harus saling nolong. Adegan itu membuat beberapa karyawan yang tadi menertawakan Arka terdiam. Rani hanya mendengus kesal dan kembali berjalan pergi sambil melirik sinis. Arka menatap punggung Sinta yang berjalan kembali ke mejanya. Dalam hati ia bergumam, wanita ini berbeda. Dia tidak menilai orang dari seragamnya, tapi dari hatinya. Sejak saat itu, Arka selalu memperhatikan gerak-gerik Sinta. Ia melihat bagaimana Sinta ramah kepada semua orang, tidak pernah membeda-bedakan, dan selalu memberi semangat meski pekerjaannya sendiri menumpuk. Dan setiap kali Arka merasa dipermalukan oleh Rani atau karyawan lain, selalu ada Sinta yang diam-diam menenangkan dengan sikap tulusnya. Arka semakin yakin, penyamarannya akan mengungkap banyak hal, tapi satu hal sudah jelas di matanya, di kantor itu ada seseorang yang berhati bersih. Pagi itu, suasana kantor lebih ramai dari biasanya. Ada kunjungan klien penting, sehingga semua karyawan sibuk mempersiapkan dokumen dan laporan. Arka, seperti biasa, sibuk menyapu lantai lobi agar terlihat bersih sebelum tamu datang. Saat itulah, Rani muncul dengan sepatu hak tinggi mengilap dan parfum menyengat. Ia terlihat menenteng tumpukan berkas sambil berbicara di telepon. Baru beberapa langkah berjalan, tumit sepatunya tanpa sengaja menginjak air pel yang belum kering. Astaga, seru Rani, tubuhnya hampir terjatuh. Untung ia sempat berpegangan pada meja resepsionis. Ia langsung menoleh dengan wajah penuh amarah. Kamu ya yang ngepel asal-asalan? OB kok nggak becus kerja? Semua mata menoleh ke arah Arka. Lobi kantor mendadak hening. Arka menunduk sopan. Maaf, Bu. Saya memang baru selesai ngepel. Saya seharusnya kasih tanda, lantai licin. Itu salah saya. Tapi bukannya menerima permintaan maaf, Rani justru makin emosi.
Permintaan maaf nggak bikin sepatu aku kotor jadi bersih lagi. Ngerti? Nih lihat, sepatuku kena noda. Katanya sambil menunjuk sepatu putihnya yang ternodai sedikit air. Beberapa karyawan lain mulai berbisik-bisik. Sebagian ada yang menahan tawa. Rani kemudian dengan suara lantang berkata, "Udah, gini aja. Bersihkan sekarang sepatu aku. Kamu kan OB, itu kerjaan kamu kan?" Semua orang terkejut. Ada yang menutup mulutnya, tak percaya Rani berani menyuruh hal itu di depan umum. Arka diam sejenak. Di dalam hatinya, harga dirinya terusik. Ia, seorang CEO pemilik perusahaan ini, sedang diperintah untuk membersihkan sepatu seorang pegawai di depan banyak saksi. Namun, wajah Arka tetap tenang. Ia menunduk, lalu dengan sabar mengambil lap bersih dari embernya. Ia jongkok, lalu mulai mengusap perlahan sepatu Rani. Beberapa karyawan mulai merasa tidak nyaman melihat pemandangan itu. Bahkan satpam di lobi sempat ingin menghentikan. Tapi Arka menatapnya sekilas seakan berkata, "Biarkan saja." Rani tersenyum puas, merasa dirinya menang. "Nah gitu dong. Dari tadi kalau langsung bersihin kan beres." Di saat itu, Sinta muncul dari arah pantry sambil membawa map. Matanya membelalak saat melihat Arka jongkok membersihkan sepatu Rani. "Bu Rani, itu kebangetan," seru Sinta lantang. Semua orang langsung menoleh. Sinta maju menghampiri, wajahnya tegas. "OB juga manusia, Bu. Bukan peliharaan yang bisa seenaknya diperintah apalagi dipermalukan di depan umum. Kalau memang sepatunya kotor, kan bisa dibersihin sendiri." Rani mendengus. "Halah, Sinta, kamu nggak usah sok jadi pahlawan. OB itu memang kerjanya bersihin. Kalau nggak mau, ya keluar aja." Namun, kali ini beberapa karyawan lain mulai mengangguk setuju pada perkataan Sinta. Ada yang berbisik, ada yang menatap Rani dengan tidak suka. Arka berdiri perlahan. Ia menatap Sinta dengan senyum kecil, seakan berterima kasih tanpa kata. Dalam hati, ia berkata, kesabaran ini akan ada akhirnya. Dan saat waktunya tiba, orang-orang akan melihat siapa yang benar-benar berharga. Siang itu, suasana kantor sedikit lengang karena sebagian besar karyawan sedang keluar makan siang. Arka memilih tetap tinggal, duduk di pojok pantry sambil menuang air putih ke gelas plastik. Ia sengaja duduk diam, tampak seperti OB biasa yang tidak dianggap penting oleh siapapun. Namun, tanpa ia sangka, dua pegawai wanita masuk ke pantry sambil membawa kopi. Mereka tidak menyadari keberadaan Arka yang duduk di sudut ruangan. Salah satunya adalah Rani. Rani meletakkan cangkir kopinya di meja, lalu mulai berbicara dengan temannya dengan suara cukup keras. "Kamu tahu nggak?" katanya, CEO perusahaan ini masih muda, ganteng banget, dan super kaya. "Waduh, kalau aku bisa deket sama dia, hidupku pasti langsung naik kelas." Temannya tertawa. "Emang kamu pikir bos bakal mau sama kamu? Dia pasti milih perempuan yang selevel lah, bukan karyawan biasa kayak kita." Rani mendengus sambil merapikan rambutnya. "Halah, kamu aja yang pesimis. Aku ini kan tahu caranya dapetin perhatian. Lagian, aku punya modal." Ia melirik ke arah tubuhnya sendiri dengan penuh percaya diri. "Entar kalau ada kesempatan, aku bakal bikin dia jatuh ke pelukanku. Jadi istri bos itu jauh lebih gampang daripada kerja mati-matian kayak orang lain di sini." Arka yang mendengarnya hanya menunduk, pura-pura sibuk mengaduk gelas plastiknya. Dalam hati, ia merasakan campuran antara geli dan kecewa. Ternyata begini isi kepalanya, mencari suami kaya demi status, bukan kerja dengan tulus. Rani kemudian melanjutkan, suaranya meninggi. "Coba aja bos itu datang sekarang. Aku yakin aku bisa bikin dia terpesona. Bayangin aja, kalau aku jadi nyonya besar, aku nggak perlu lagi ketemu sama orang rendahan kayak OB baru itu." Temannya terkekeh. "Kasihan tuh OB. Baru masuk udah jadi bahan omongan." Rani menambahkan dengan nada merendahkan. "Ih, OB baru itu emang bikin risih. Sok diam, sok sopan, tapi tetap aja OB. Halah, hidupnya nggak bakal berubah. Beda sama aku, yang jelas punya masa depan kalau bisa deket sama bos." Arka meneguk airnya perlahan, lalu bangkit berdiri. Ia berjalan melewati mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Namun sebelum keluar, ia menoleh sebentar ke arah Rani, menatapnya dengan tatapan penuh arti.
Tatapan itu membuat Rani sedikit gelagapan, meski ia cepat-cepat menutupi dengan senyum sinis. Obe aja sok ganteng, gumamnya pelan. Arka keluar dari pantry dengan langkah tenang, tapi dalam hati ia tersenyum. Baiklah, Rani. Aku sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya di depan semua orang. Hari itu sore menjelang, kantor mulai sepi karena sebagian besar karyawan sudah pulang. Arka masih bertahan, merapikan meja rapat yang baru saja selesai digunakan. Ia menata kursi satu persatu, lalu menghapus papan tulis yang penuh coretan. Tanpa ia sadari, Sinta lewat dan melihatnya dari pintu. Ada sesuatu yang aneh di matanya. OB baru itu bekerja dengan sangat teliti, bahkan caranya menulis ulang catatan di kertas bekas terlihat begitu rapi. Seperti seorang manajer yang terbiasa membuat laporan, bukan sekadar petugas kebersihan. Sinta melangkah masuk, pura-pura mengambil map di meja. Mas Arka, ya? Saya perhatiin, Mas ini beda sama OB lain. Arka berhenti sejenak, lalu menoleh sambil tersenyum tipis. Beda gimana, Bu? Sinta menatapnya lebih lama. Entahlah, Mas cara bicaranya sopan banget, tapi juga terkesan berpendidikan. Saya malah sempat kepikiran, apa Mas dulu kerja kantoran juga sebelum jadi OB? Arka sempat terdiam. Ia sadar, penyamarannya bisa terbongkar kapan saja jika tidak hati-hati. Ia lalu menjawab pelan, dulu saya pernah kerja di tempat lain. Tapi sekarang, saya lebih memilih jadi OB. Pekerjaan apapun tetap pekerjaan, kan? Sinta tersenyum tulus. Iya, itu betul. Tapi tetap aja, Mas punya aura yang beda. Kayak, bukan orang biasa. Arka hanya tertawa kecil, mencoba menutupinya. Wah, Bu, jangan berlebihan. Saya ini ya sama aja, tukang bersih-bersih. Tapi tatapan Sinta tak beranjak. Ada sesuatu dalam cara Arka berbicara, dalam raut wajahnya yang tenang dan percaya diri. Tidak seperti OB kebanyakan, lebih mirip seorang pemimpin. Saat itu, tiba-tiba pintu terbuka keras. Rani masuk dengan wajah masam. Halah, OB sama pegawai rendahan ngobrol. Pantes kerjaan kalian lama beres. Sinta langsung menegakkan tubuhnya. Bu Rani, Mas Arka ini baru selesai beresin ruang rapat. Jangan asal ngomong. Rani melipat tangan di dada, menatap sinis. Ya iyalah harus beres. Itu memang kerjaannya. Kalau dia nggak mau disuruh-suruh, buat apa jadi OB? Arka hanya diam. Ia tahu, setiap kali Rani bicara, kebenciannya sendiri semakin menguat. Namun ia tetap menahan diri. Sinta menatap Rani tajam, lalu menoleh lagi ke Arka. Mas, kalau ada apa-apa, jangan sungkan ya. Saya yakin, Mas ini bukan orang sembarangan. Arka tersenyum tipis, menunduk sedikit. Terima kasih, Bu. Saya akan ingat itu. Begitu Sinta keluar, Arka berdiri mematung sejenak. Wajahnya berubah serius. Dalam hati ia bergumam. Dia mulai curiga. Tapi tak apa, biarkan saja. Justru aku ingin dia tahu, siapa yang tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Pagi itu, kantor dipenuhi suasana sibuk. Beberapa klien penting akan berkunjung, sehingga semua karyawan bergegas menyiapkan laporan, presentasi, dan ruangan. Arka seperti biasa sudah datang lebih awal, membersihkan lobi dan ruang meeting besar. Ketika ia sedang mengepel lantai dekat meja resepsionis, tiba-tiba Rani datang dengan sepatu hak tinggi dan wajah penuh riasan. Ia menenteng tas mewah, berjalan seakan dirinya adalah pusat perhatian. Namun, saat melewati Arka, sepatunya terkena cipratan air dari ember yang sedikit berguncang. Hanya noda kecil, tapi cukup membuat Rani meradang. Ya ampun, teriaknya. Semua orang langsung menoleh. OB, bersihin sepatu aku sekarang juga. Gara-gara kamu, sepatuku jadi kotor. Arka menoleh pelan. Maaf, Bu. Saya bisa lapin lantainya biar lebih aman. Tapi. Enggak ada tapi-tapian. Potong Rani dengan kasar. Ia melipat tangannya di dada, suaranya meninggi. Kerja kamu kan bersihin? Nah, sekarang bersihin sepatu aku. Jongkok sini, cepat. Suasana kantor mendadak hening. Beberapa karyawan menatap dengan wajah tak enak. Ada yang menahan napas, ada juga yang saling berbisik. Arka menatap Rani sejenak.
Ada bara amarah di dadanya, tapi wajahnya tetap tenang. Ia lalu berjongkok, mengambil kain bersih, dan mulai mengusap sepatu Rani perlahan. Tawa kecil terdengar dari beberapa karyawan yang selalu menjilat Rani. Mereka tampak puas melihat pemandangan itu. Namun, di sisi lain ruangan, Sinta berdiri dengan wajah merah menahan geram. Ia melangkah cepat mendekati Rani. "Bu Rani, batas banget ini," seru Sinta lantang, membuat semua orang menoleh. "Obe juga manusia. Nggak seharusnya dipermalukan kayak gini di depan orang banyak." Rani mendengus sinis. "Astaga, Sinta. Kamu ini kenapa sih? Obe itu memang tugasnya bersihin. Kalau nggak mau disuruh, ya jangan jadi Obe." Sinta berdiri tegak, suaranya tegas. "Bersihin kantor? Iya. Tapi bukan sepatu orang. Itu udah kelewatan, Bu. Apa ibu nggak punya tangan buat lap sendiri?" Beberapa karyawan lain mulai berbisik setuju. Ada yang mengangguk pelan. Ada yang bahkan terlihat tidak nyaman dengan sikap Rani. Arka perlahan berdiri, meletakkan kain di embernya. Ia menatap Sinta sejenak, tersenyum tipis seolah mengucapkan terima kasih tanpa kata. Lalu ia menoleh ke arah Rani dengan wajah tenang. "Kalau memang sepatu ibu kotor, seharusnya saya minta maaf. Tapi lain kali, tolong hargai pekerjaan saya juga. Saya mungkin Obe, tapi saya juga manusia." Kata-kata itu membuat ruangan mendadak hening. Rani sempat terdiam, wajahnya merah karena merasa dipermalukan balik. Ia hanya mendengus keras lalu berbalik pergi, meninggalkan tatapan-tatapan penuh kritik dari rekan-rekannya. Di sudut ruangan, Sinta masih berdiri tegak. Ia menatap Arka dengan kagum. Dalam hatinya, ia semakin yakin. Pria yang menyamar sebagai Obe ini bukan orang sembarangan. Dia punya wibawa, cara bicaranya beda. Siapa sebenarnya dia? Batin Sinta. Arka kembali melanjutkan pekerjaannya dengan wajah tenang. Namun dalam dadanya, ia tahu satu hal. Saat pengungkapan tiba, semua perlakuan hinaan itu akan berbalik dengan sendirinya. Hari itu, kantor PT Mandala Abadi terasa berbeda. Semua karyawan tampak sibuk sejak pagi. Mereka mondar-mandir, menyiapkan dokumen, presentasi, bahkan membersihkan ruang rapat utama. Alasannya jelas, CEO perusahaan akan datang langsung menghadiri rapat besar tahunan. Bagi sebagian orang, ini momen penting untuk menunjukkan kinerja mereka. Tapi bagi Rani, ini adalah kesempatan emas untuk memamerkan diri. Sejak pagi, ia sudah berdandan habis-habisan. Gaun kantornya lebih mewah dari biasanya, rambutnya disasak rapi, bibirnya merah menyala, dan sepatunya berkilau. Di mejanya, ia bahkan sempat bergumam kepada temannya. "Hari ini aku harus tampil sempurna." CEO muda itu katanya ganteng dan kaya raya. "Kalau aku bisa dapat hatinya, selesai sudah. Aku bakal jadi nyonya besar." Temannya hanya tersenyum miring, tapi Rani tak peduli. Ia benar-benar yakin bahwa hari ini adalah harinya. Sementara itu, Sinta memilih tampil sederhana seperti biasa. Kemeja putih, rok hitam, dan jilbab polos. Ia sibuk menata berkas dan menyiapkan laporan untuk bagian administrasi. Tidak ada niat berlebihan untuk mencari perhatian, yang ada hanya rasa tanggung jawab pada pekerjaannya. Di sisi lain, Arka yang masih menyamar sebagai Obe, ikut membantu menyiapkan ruang rapat. Ia mengatur kursi, memastikan meja bersih, bahkan menyiapkan minuman di setiap tempat duduk. Tak ada seorang pun yang curiga bahwa dialah sosok CEO yang sebenarnya akan memimpin rapat. Beberapa karyawan sempat berbisik. "Obe baru itu rajin banget." "Ya, tapi tetap aja, Obe mah Obe." Ada juga yang tertawa kecil. Kalau CEO beneran lihat dia, pasti geli. Kontras banget. Arka hanya menunduk sambil tersenyum tipis. Ia tahu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum semua rahasia terbongkar. Menjelang siang, seluruh karyawan sudah berkumpul di ruang rapat. Suasana tegang, semua menunggu kedatangan CEO. Rani duduk di barisan depan dengan penuh percaya diri, menyemprot parfum sekali lagi, lalu berkata dalam hati, "Ayo, bos muda, lihat aku. Kamu pasti nggak akan bisa menolak pesona ini." Di pojok ruangan, Sinta duduk dengan tenang sambil memegang map laporan. Ia melirik sebentar ke arah Arka yang sibuk menata air mineral di meja rapat. Entah kenapa, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. "Kenapa ya,
Setiap lihat Mas Arka, rasanya aneh. Dia bukan OB biasa, aku yakin itu. Dan tepat ketika semua mata menatap ke arah pintu, suara pintu ruang rapat berderit terbuka. Semua orang menahan napas, bersiap menyambut sosok CEO muda yang kabarnya ganteng dan berwibawa. Namun, yang masuk pertama kali bukan orang asing, melainkan Arka, si OB sederhana, dengan jas elegan hitam pekat di tubuhnya. Semua mata membelalak. Ruangan mendadak hening. Rani yang tadinya paling percaya diri, perlahan membuka mulutnya, wajahnya pucat seketika. Arka berdiri tegak di depan ruangan, menatap seluruh karyawannya dengan wibawa yang tak terbantahkan. Lalu dengan suara tenang namun penuh kekuatan, ia berkata, "Selamat siang. Perkenalkan, saya Arka Pratama, CEO perusahaan ini." Suasana ruang rapat mendadak membeku. Semua orang terdiam, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seorang pria yang selama ini mereka pandang rendah sebagai OB sederhana, kini berdiri gagah di depan ruangan dengan jas hitam elegan, dasi rapi, dan aura wibawa yang tak terbantahkan. Arka Pratama, CEO muda, pemilik sah perusahaan ini. Beberapa karyawan menutup mulutnya, ada yang menunduk malu, ada pula yang saling berbisik panik. Rani, yang sejak pagi begitu percaya diri akan memikat bos tampan itu, kini wajahnya pucat pasi. Tubuhnya terasa lemas, tangan yang tadi sibuk merapikan rambut kini gemetar di pangkuan. Gimana mungkin? Gumamnya nyaris tak terdengar. Arka menatap seluruh karyawan dengan mata tajam namun tenang. Beberapa hari terakhir, saya sengaja turun langsung ke bawah. Bukan sebagai CEO, melainkan sebagai OB. Saya ingin melihat bagaimana sikap kalian ketika tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi. Kalimat itu menggema di ruangan. Setiap karyawan menunduk, merasa tertusuk kata-kata tersebut. Arka kemudian melanjutkan. Nadanya sedikit meninggi. Dan yang saya lihat, jujur membuat saya kecewa. Ada yang meremehkan pekerjaan mulia, ada yang mempermalukan orang lain di depan umum, bahkan ada yang hanya menilai manusia dari penampilan luarnya. Padahal, setiap pekerjaan, sekecil apapun, tetap berharga. Tatapan Arka perlahan berhenti tepat pada Rani. Wajahnya berubah dingin. Termasuk Anda, Bu Rani. Semua mata langsung menoleh ke arah Rani. Wanita itu menunduk dalam, wajahnya memerah, jantungnya berdetak kencang. Arka menambahkan dengan tegas, "Anda sudah mempermalukan saya berkali-kali, bahkan menyuruh saya membersihkan sepatu Anda di depan umum. Apakah itu cara Anda memperlakukan bawahan? Kalau begitu, bagaimana Anda bisa disebut seorang profesional?" Ruangan hening. Rani ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Air matanya mulai menggenang, namun ia tak bisa mengeluarkan satupun kata pembelaan. Di sisi lain, Arka menoleh ke arah Sinta, yang sejak tadi hanya menunduk sopan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tapi di antara semua itu, saya juga melihat ketulusan. Ada orang yang tetap menghargai, tetap menolong, tanpa peduli status atau penampilan. Orang seperti itu, yang justru pantas mendapat kepercayaan lebih. Sinta terkejut, kepalanya terangkat. Mata mereka beradu sejenak, membuat seluruh ruangan ikut menahan napas. Arka kembali menatap semua karyawan. Hari ini adalah pelajaran. Ingatlah, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena tampilan luarnya. Karena kalian tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Ruang rapat masih sunyi. Semua karyawan tertunduk, tak berani menatap langsung ke arah Arka. Rani duduk di kursinya dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam rok ketatnya erat-erat. Semua yang ia lakukan selama ini, ejekan, hinaan, sikap sombongnya, terbayang jelas di kepalanya. Dan kini, semuanya terbongkar di hadapan orang yang ternyata bos besar. Arka melangkah perlahan ke tengah ruangan. Suaranya tegas namun tenang, menusuk hati setiap orang yang mendengar. Mulai hari ini, saya tidak ingin lagi melihat sifat merendahkan di dalam perusahaan ini. Profesionalisme bukan hanya tentang angka dan laporan, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan manusia lain. Ia berhenti tepat di depan meja Rani. Tatapannya dingin. Bu Rani, Anda sudah menunjukkan sikap yang bertolak belakang dengan nilai perusahaan ini. Karena itu, saya putuskan, Anda dicabut dari semua proyek besar
dan akan ditempatkan pada posisi yang sesuai kemampuan Anda. Anggap ini sebagai kesempatan memperbaiki diri. Rani menunduk makin dalam. Air matanya jatuh, tapi tak ada yang membela. Semua orang tahu, apa yang diputuskan Arka adalah balasan yang setimpal. Lalu, Arka beralih menatap Sinta. Suaranya menjadi lebih lembut. Dan untuk Anda, Bu Sinta, saya melihat ketulusan, kerja keras, dan rasa hormat pada sesama. Hal-hal itu yang sebenarnya paling penting dalam membangun perusahaan ini. Mulai hari ini, saya promosikan Anda menjadi kepala bagian administrasi. Seluruh ruangan mendadak riuh dengan tepuk tangan. Beberapa karyawan yang sebelumnya diam, kini tersenyum lega melihat keadilan ditegakkan. Sinta terkejut, matanya membesar. Promosi? Tapi Pak, saya. Arka tersenyum. Anda layak mendapatkannya. Jangan pernah meremehkan diri Anda sendiri. Sinta menunduk haru, hampir menitikkan air mata. Terima kasih, Pak Arka. Saya akan menjaga amanah ini. Arka kemudian menatap seluruh karyawan sekali lagi. Ingat, jangan pernah mengukur manusia dari pakaian atau jabatannya. Karena harga diri bukan ditentukan oleh apa yang kita pakai, tapi oleh hati kita. Suasana ruang rapat berubah haru. Beberapa karyawan meneteskan air mata. Semua merasa baru saja mendapat pelajaran berharga yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Sementara itu, Rani hanya bisa menunduk, tubuhnya lemas. Semua ambisi, semua keangkuhan yang ia banggakan, hancur di hadapan kenyataan. Di sisi lain, Sinta tersenyum kecil, menatap Arka yang kini berdiri gagah sebagai CEO. Dalam hatinya ia tahu, kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan Arka, dengan langkah mantap, menutup rapat besar itu. Ia sadar, penyamaran ini berhasil mengungkap siapa yang tulus dan siapa yang palsu.